Kamera ada tuh anjir, aduh. Langsung aja lah, mulailah cekidot and back. Nah oke lah, jadi di konten gue mau bikin video, meskipun gue agak lama nggak bikin video ya kan. Jadi mohon maaf, aku ini lagi nggak di studio, di tempat kerja aku, di toko. Jadi aku di sini mau nge-reaction video yang lagi viral di TikTok. Di mana-mana, setiap aku scroll muncul, videonya itu ya membandingkan Adjan sama anjing. Aduh, langsung aja lah. Demi Allah, gua nggak terima lahir batin dunia akhirat, walaupun gua jarang sholat. Nah, jadi sini yang membandingin itu adalah aturan baru Menteri Agama. Jadi yang membandingkan suara Adjan sama anjing itu Menteri Agama sendiri. Aduh, astagfirullah. Tapi gua nggak terima seorang Menteri Agama menyamakan antara Adjan dan gonggongan anjing. Istighfar. Nih gua orang Islam walaupun nggak pernah sholat, tapi gua masih bisa nangis kalau dengar Adjan. Tuh, masih bisa istighfar gua. Betul itu, betul. Aku jujur aja ya guys. Jadi aku ini agama Islam. Cuman ya aku jarang sholat jujur. Cuman ya kalau dengar orang yang ngejek agama kita sendiri, yaitu agama Islam, ya gimana kita nggak marah gitu ya kan. Kita pasti marah meskipun kita jarang sholat, tapi setidaknya ya hati itu terasa gelisah lah, terasa marah kalau dengar orang ngejek agama kita. Apalagi yang ngejek itu agamanya sendiri, titelnya doang Menteri Agama tapi anjing. Aduh, next. Ya gitu, karena apa yang saya harapkan pada hari ini mungkin tidak sama dengan harapan sebagian besar rakyat Indonesia. Ya, setelah melakukan konsultasi yang cukup panjang di Polda Metro, ya, tidak seperti biasanya saya keluar membawa surat tanda bukti lapor. Saya hari ini tidak berhasil membawa tanda bukti lapor. Ya, hasil konsultasi. Tadi kami sudah mencoba mengkonsultasi beberapa pasal dengan Pak Putra Ramadhani, dengan beberapa petugas di kepolisian. Terdapat pertimbangan bahwa kasus ini tidak layak untuk diperiksa di Polda Metro Jaya. Ya. Alasan yang pertama adalah locus delicti. Ya. Locus delictinya, kejadiannya adalah bukan di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Ya. Memang kejadian itu adalah di Pekanbaru, ya, gitu. Jadi kejadian ketika yang bersangkutan diwawancara adalah di Pekanbaru. Awalnya saya memang berniat atau berikhtiar untuk melaporkan ini karena apa? Karena semenjak kemarin banyak sekali orang yang mengirimkan video itu ke saya, meminta pendapat saya selaku pengamat teknologi informatika untuk meneliti apakah rekaman itu asli atau tidak. Dan saya pastikan rekaman yang sudah beredar selama ini itu adalah memang asli, rekaman dari itu emang asli rekamannya cuy. Masa bohongan editan? Kalau editan pasti editornya yang ditangkap, tapi itu fakta langsung dari mulutnya. Aduh. Next. Atau gak pindah ke Amerika sana yang jarang ada suara azan. Kalau sampai besok dekat jilat
Betul itu guys, itu kata Ustadz atau Habib itu nggak tahu ya, itu betul katanya. Kalau yang nggak mau denger suara azan, ya mending nggak usah tinggal di dekat sana, dekat masjid, dekat musola, nggak usah tinggal dekat sana, dekat tempat jin aja anjing. Next, kisah Sunan Kalijaga. Yang dirahmati Allah, jawablah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadilah aku nggak tahu kisah tentang Wali Sunan Kalijaga. Cuman aku pernah dengar kisahnya, cuman agak lupa. Jadi bagi yang tahu tolong komen di kolom komentarnya. Soalnya aku mau tahu gitu ya sejarahnya itu. Next. Spesial adzan untuk mengundang orang sholat itu disunahkan untuk sekuat-kuatnya suara, sejauh-jauhnya jangkauan, karena semua yang akan mendengar ini akan menjadi saksi nanti di akhirat. Itu kalau spesial adzan. Itu benar. Kalau suara azan itu harus di sekencang-kencang mungkin biar semua orang yang ada di sekitar masjid atau musola dengar suara azan, biar jadi saksi bahwasannya, jadi saksi untuk di akhirat nanti. Benar itu. Anak nyentot sebenarnya. Masjid musola menggunakan toa itu. Nah kan? Makanya jangan ngejek-ngejek agama sendiri. Kalau nggak mau dibikin viral kayak gini, editor berkelas aja ngedit kayak gini. Nyasar ke videonya Cok. Nggak apa-apa lah, bonus untuk kalian. Bagi kalian yang nonton ini termasuk ya bonus lah. Aduh. Bonus. Apa nih? Kami mohon kepada Bapak Presiden Joko Widodo untuk pecat Menteri Agama. Benar itu, kalau nggak dipecat nanti ngelunjak. Soalnya dia udah ngejek agamanya sendiri. Sedangkan agama non-muslim aja nggak pernah ngejek agama lain, apalagi agama muslim. Kita walaupun berbeda suku, berbeda agama, tapi tetap harus bertoleransi satu sama lain, saling menghormati meskipun beda agama. Wah, ini menteri Karawang bergerak pertama meminta bahwasanya menteri agama untuk dicopot, dipecat secara tidak hormat. Nah, itu betul itu, menteri agama harus dicopot, dipecat secara tidak hormat. Kalau dipecat secara hormat, dia mah bangga. Kita harus ya beri pelajaran lah, meskipun nggak setimpal dengan yang akan sudah yang dia perbuat. Setidaknya kita harus memberikan lah hukuman untuk dia. Nah oke lah, mungkin videonya tuh cukup sampai situ aja lah. Sebenarnya tuh videonya tuh masih banyak di TikTok. Aku scroll kan banyak, tiap aku scroll ada muncul, ya mungkin durasi agak kepanjangan nanti ya kan, kelamaan. Jadi untuk kalian semua aku mohon yang sudah nonton atau yang
tetap stay di channel Bang Rama. Meskipun Bang Bim udah hilang, aku udah mulai bisa move on untuk membuat konten lagi dengan rutin. Mohon maaf atas semuanya, aku jarang bikin konten selama ini ya kan. Jadi aku bikin konten ini kan udah lama nggak bikin konten. Jadi ini aku bikin konten lagi. Jadi aku agak canggung di depan kamera, apalagi ini di toko tempat aku kerja gitu ya kan. Mana di pinggir jalan banyak orang lewat. Jadi aku agak canggung. Yang beta punya dari dulu.